Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Saraswati. Saya ingin menjelaskan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan beberapa materi yang saya akan bahas, yaitu keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, akumulasi dan pencemar dalam rantai makanan, penanganan limbah, dinamika komunitas, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen-komponennya dan tidak menghilangkan suatu komponen tertentu. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyebab perubahan lingkungan, yaitu faktor alam. Antara lain, gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, tanah longsor, banjir, angin topan, dan kemarau panjang. Yang kedua adalah faktor manusia, antara lain pembakaran dan penebangan hutan, pembangunan industri dari permukiman, penebangan secara liar, sistem pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan. Materi kedua, pencemaran lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat-tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beberapa zat yang menyebabkan pencemaran udara yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, CFC, dan halon, ozon, gas rumah kaca, belerang oksida. Sebagian besar gas monoksida berasal dari gas buangan dari pembakaran tidak sempurna, bahan yang mengandung karbon atau bahan fosil atau minyak. Sumber pencemaran nitrogen oksida berasal dari alat transportasi kendaraan bermotor, generator pembangkit listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. Gas CFC dimanfaatkan sebagai gas pendorong dalam kaleng semprot, aerosol, pengembang busa polimer, pendingin dan lemari es dan AC, serta pelarut pembersih mikrosip. Ozon di lapisan atmosfer 10-60 km dari bumi berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang masuk ke bumi, sedangkan ozon di lapisan troposfer 0-10 km dari bumi berbahaya bagi manusia jika berada pada konsentrasi tinggi. Meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga meningkatkan ketinggian muka air laut. Pemanasan global juga berdampak pada perubahan iklim bumi. Pencemaran SO2 di udara berasal dari asap pabrik dan kendaraan bermotor. SO2 membahayakan bagi penderita penyakit pernapasan kronis dan dapat menyebabkan kejang saluran pernapasan. Untuk menentukan air sudah tercemar atau belum, dapat dilakukan pengujian terhadap 3 parameter. Yang pertama, parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Pencemaran air disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama ada limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari perumahan, pusat perdagangan, perkantoran, hotel, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Yang kedua limbah pertanian, yaitu limbah dari kegiatan pertanian berupa pupuk, kimia, dan pestisida. Yang ketiga limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari industri atau pabrik. Yang keempat limbah pertambangan, yaitu limbah yang berasal dari daerah area pertambangan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah. Misalnya, dari penggunaan inseksida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Sementara itu, pencemaran tanah tidak langsung terjadi melalui perantara air dan udara. Misalnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah atau zat sisa pembakaran dari pabrik dan pengendara motor yang dibuang ke udara, lalu terbawa oleh air hujan dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran suara dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kebisingan impulsif kontinu, kebisingan semi-kontinu, kebisingan kontinu.
Kebisingan impulsif yaitu kebisingan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan. Contohnya, suara ledakan mercon, suara tembakan senjata. Kebisingan impulsif kontinu yaitu kebisingan impulsif yang terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong. Contohnya, suara palu yang terus dipukul. Kebisingan semi-kontinu yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi. Contohnya, suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. Kebisingan kontinu yaitu kebisingan yang datang secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Contohnya, suara mesin pabrik. Kebisingan kontinu, terutama yang berintensitas tinggi, sering menjadi penyebab rusaknya pendengaran. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan, akumulasi terbanyak terdapat pada tingkatan trofik paling tinggi. Proses peningkatan akumulasi bahan pencemar pada tingkatan trofik melalui rantai makanan disebut biomagnifikasi. Akumulasi DDT di dalam tubuh organisme dapat menyebabkan terjadinya gangguan fisiologi tubuh dalam mutasi genetik, gen atau kromosom. Biomagnifikasi adalah proses di mana zat beracun tertentu menemukan jalan masuk ke lingkungan seperti badan air dan secara bertahap naik ke rantai makanan dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Materi keempat yaitu penanganan limbah. Limbah merupakan sisa kegiatan manusia, tidak selalu yang mengganggu lingkungan, melainkan ada pula berupa bahan yang masih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penanganan limbah cair, padat, gas, dan B3. Sistem penanganan limbah cair domestik. Limbah cair domestik ada yang berbahaya, ada pula yang tidak berbahaya. Limbah cair yang tidak berbahaya, misalnya air bekas cucian beras dan sayuran, dapat dimanfaatkan untuk menyirami tanaman. Limbah cair berbahaya yaitu tinja manusia. Penanganan limbah tinja manusia dapat dilakukan melalui metode berikut, yaitu pertama cubluk, yang kedua tangki septik konvensional, yang ketiga tangki septik biofilter, yang keempat instalasi pengolahan limbah cair domestik IPLCD. Sistem penanganan limbah cair industri. 1. Penanganan sistem setempat. Industri membuat instalasi pengolahan limbah sendiri. Biasanya penanganan setempat memerlukan biaya besar. Limbah yang dihasilkan diupayakan sesedikit mungkin dan dapat dimanfaatkan kembali. Kedua, penanganan sistem terpusat. Sistem ini dikembangkan di daerah kawasan industri yang menghasilkan berbagai jenis limbah berbeda. Apabila limbah yang berbagai industri dicampur atau disatukan, akan menyulitkan proses pengolahan. Penanganan limbah padat. Limbah padat sering disebut sebagai sampah yang meliputi sampah organik dan anorganik. Limbah padat domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Limbah padat non-domestik adalah limbah padat yang berasal dari kegiatan pertanian dan perkebunan. Meminimalkan limbah padat dengan cara reuse, replenishment, refusal, repair, reducability, dan recover. Cara penanganan limbah padat. Beberapa cara pengolahan limbah padat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penimbunan tanah. Penimbunan tanah padat dengan tanah secara berlapis, pembakaran, penghancuran, pengomposan, pemanfaatan sebagai makanan ternak. Penanganan limbah gas. Limbah gas dapat berupa gas, embun, uap, kabut, awan, debu, haze, dan asap. Penanganan limbah gas dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu berikut, yaitu filter udara, pengendap silikon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, pengendap elektrosifat. Penanganan limbah B3. Limbah B3 adalah bahan yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya. Dinamika komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai polusi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat atau teratur dalam waktu yang lama menuju ke arah satu arah hingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Yang terakhir adalah adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan lingkungan yang terjadi. Mitigasi adalah serangkaian upaya menanggulangi, mengurangi, dan memperkecil resiko atau dampak perubahan lingkungan.